Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya ingin memberitahu kalian apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk mengikuti tes masuk Gontor. Apakah kalian harus mengikuti bimbel? Lalu bagaimana kalau misalkan kalian tidak mengikuti bimbel dan ingin belajar sendiri saja? Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan akan mengikuti tes masuk Gontor, silahkan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi mengenai video terbaru dari kami. Oke deh, langsung saja. Yang pertama yaitu persiapkan mental kalian. Kenapa sih kak kok mental terlebih dahulu? Karena mungkin beberapa dari kalian sudah merasa insecure, merasa takut, minder, karena mungkin kalian pernah mendengar di Gontor itu tes ujian masuknya susah-susah loh. Di Gontor itu saingannya banyak banget. Dan ada juga loh yang mendaftar itu dari lulusan pondok lain, dari SD Islam, dari MTS. Dan sedangkan kamu sendiri adalah lulusan dari SD negeri atau dari SMP biasa. Nah, sedikit cerita saja nih, kalau dulu saya juga adalah lulusan dari SD negeri. Yang belum tahu bagaimana nulis bahasa Arab, belum tahu imla, belum bisa ngomong pakai bahasa Arab, dan bahasa Inggris pun itu belum terlalu lancar. Jadi mulai sekarang kalian buang pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat kalian tuh down, merasa minder atau takut. Bagaimana kak caranya? Cara yang pertama itu kalian jangan dengarkan perkataan-perkataan mereka yang mengatakan bahwa susah untuk mengikuti tes masuk Gontor, yang mengatakan bahwa banyak saingan untuk mengikuti tes masuk Gontor. Kalian cukup fokus pada diri kalian saja. Cara yang kedua yaitu luruskan niat kalian. Misalnya kalian pingin banget jadi santri Gontor, atau kalian ingin banget ngebahagiain orang tua kalian, atau bisa juga karena kalian ingin banget dapat beasiswa di Al-Azhar Kairo. Kemudian cara yang ketiga yaitu kalian boleh melihat calon santri lainnya dengan catatan itu sebagai motivasi kalian. Misalnya, ada teman kalian sama-sama ingin menjadi santri Gontor, di mana teman kalian ini adalah anaknya pinter banget dalam membaca Al-Quran dan tajwidnya. Maka dari situ kalian bisa jadiin dia tuh motivasi agar kalian tuh bisa belajar lebih giat lagi dan bisa menjadi seperti teman kalian tersebut. Lalu cara yang kedua adalah persiapkan materi-materi ujian. Untuk materi ujian ini dibagi menjadi dua, ada ujian lisan dan ada ujian tulis. Kalau ujian lisan ini ada psikotes, Al-Quran, ada tajwid, ada ibadah amaliyah dan ibadah qauliyah. Sedangkan untuk ujian tulis ini ada imla, bahasa Indonesia, berhitung angka, dan berhitung soal yang setara dengan kelas 6 SD. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek dan download dulu video yang ini, di mana di video tersebut sudah dijelaskan secara detail mengenai materi-materi yang akan diujikan di Gontor, serta bagaimana sih tips agar kalian itu bisa menjawab ujian tersebut. Kak, lalu bagaimana ya untuk mempersiapkan materi-materi ini? Apakah kita harus mengikuti bimbel? Kalau misalnya kalian ingin mengikuti bimbel seperti Bimago atau Primago, itu kalian juga boleh. Tetapi jika kalian tidak bisa mengikuti bimbel ini, itu juga kalian tidak apa-apa. Lalu bagaimana kak caranya agar kita tuh bisa belajar sendiri saja? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk ujian lisan, ada materi Al-Quran dan ada tajwid. Untuk Al-Quran dan tajwid ini, kalian harus membiasakan membaca Al-Quran dan memperhatikan tajwidnya. Kalau misalnya kalian belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka cobalah kalian selalu membaca Al-Quran dimulai dari setelah sholat 5 waktu.
Dan jangan lupa untuk mengaplikasikan tajwidnya. Kalau kalian belum punya buku tajwid, kalian bisa beli dulu bukunya. Kalian bisa langsung datang ke toko buku atau di online shop. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada materi ibadah amaliyah. Jadi di ibadah amaliyah ini nanti kalian akan disuruh untuk mempraktikkan ibadah sehari-hari. Misalnya praktekkan sholat, praktekkan wudhu, praktekkan adzan, atau ibadah lainnya. Jadi di ibadah amaliyah ini coba kalian cek kembali apakah gerakan sholat kalian ini sudah tepat, lalu wudhunya bagaimana. Pokoknya kalian bisa memperbaikinya dari sekarang. Lanjut materi ke berikutnya, yaitu ada ibadah qauliyah. Jadi di ibadah qauliyah ini nantinya kalian disuruh menghafalkan doa-doa sehari-hari. Misalkan doa keluar dari kamar mandi, doa bangun tidur, doa setelah makan, ketika akan keluar rumah, ataupun doa-doa sehari-hari yang lainnya. Tipsnya, untuk belajar sendiri ini kalian harus membiasakan untuk membaca doa-doa tersebut sebelum melakukan sesuatu. Misalnya nih, kalian sudah selesai makan, maka kalian coba untuk membaca doa setelah makan. Lalu ketika kalian akan keluar rumah juga kalian bisa membaca doa untuk keluar rumah. Lanjut ke bagian ujian tulis. Di ujian tulis ini kan ada imla, bahasa Indonesia, berhitung angka, dan berhitung soal yang setara dengan kelas 6 SD. Untuk materi berhitung angka dan berhitung soal, kalian bisa cek video saya sebelumnya, dimana di video saya tersebut sudah saya kasih materi-materi apa saja sih yang dibahas di berhitung angka dan berhitung soal. Selain itu, saya juga sudah memberi contoh soalnya. Sedikit cerita, kalau dulu itu ketika saya pengajar di Primago, itu memang para calon santrinya ini akan mendapatkan buku panduan masuk Gontor, di mana di buku tersebut sudah diberikan materi-materi ujian beserta latihan-latihan soalnya. Dan buat teman-teman yang belum bisa mengikuti bimbel baik di Primago, Bimago, atau bimbel-bimbel yang lainnya, kalian tidak usah khawatir dulu, karena sekarang sudah banyak para alumni Gontor yang sudah membuat buku panduan untuk mengikuti tes masuk Gontor. Dan kalian sekarang juga sudah bisa membelinya melalui Shopee, dan nanti akan saya berikan link tokonya di bawah deskripsi video ini. Tambahan informasi buat kalian, saat ujian tulis dan ujian lisan, kalian harus memakai seragam atasan putih dan bawahan hitam. Untuk calon santriwatri Gontor Putri, kalian bisa membeli seragamnya di Gontor Putri. Sedangkan untuk yang putra, kalian bisa memakai kemeja atasan putih dengan lengan panjang dan bawahan celana hitam polos. Dan persiapan yang terakhir yaitu adalah berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena usaha tanpa berdoa itu adalah sombong. Dan berdoa tanpa usaha itu adalah sama saja bohong. Selain itu, dengan berdoa, apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita perjuangkan sekarang, insya Allah akan selalu dipermudahkan oleh Allah. Dan hasilnya pun insya Allah akan selalu diberikan yang terbaik. Dan jangan lupa berdoalah dari sekarang, karena kita tidak akan pernah tahu kapan doa kita ini akan dikabulkan. Jadi itulah beberapa hal dari saya yang bisa kalian gunakan untuk menghadapi ujian masuk Gontor. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.